Ya. Oke, selamat siang adik-adik mahasiswa sekalian. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang apa itu internet. Melanjutkan slide yang kemarin tentang apa itu internet. Kita harus paham, kemarin saya terangkan tentang bagaimana komputer digital itu terdiri dari hardware dan software. Ya. Kemudian setelah komputer digital itu menggunakan perangkat internet, ya, nah barulah masuk dalam pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Jadi perangkat internet itu memungkinkan komputer untuk mengolah data, membuat program atau aplikasi. Ya. TIC juga memungkinkan komputer untuk menyimpan data, itu kita sebut basis data. Dan yang ketiga, TIC juga memungkinkan untuk ada jaringan komputer, ya, menyalurkan data. Jadi dengan perangkat komputer digital dan perangkat internet, maka Anda sebagai pengguna dapat mengolah data dengan menggunakan program atau aplikasi, dapat menyimpan data, itu yang kita sebut sebagai basis data. Baru yang ketiga, Anda juga bisa menyalurkan data atau itu yang kita sebut sebagai jaringan komputer. Nah, kalau Anda lihat, ya, pada beberapa materi pendukung di situ, ya. Ini misalnya bagian dari buku catatan ringkas tata kelola dan praktek internet Indonesia. Anda tekan di situ, nanti dia akan membuka bagian buku, ya, yang akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan internet, gitu. Pengantar tata kelola internet. Ini saya sarankan Anda untuk membaca, ya. Ada bagian-bagian yang perlu supaya Anda paham, gitu, ya, tentang apa itu internet. Misalnya tentang lapisan dari internet. Kalau Anda lihat di sini, saya menampilkan bagian dari lapisan dari internet. Ya. Yang pertama, internet ini memiliki lapisan yang disebut lapisan konten. Ya. Lapisan konten itu adalah lapisan di mana data itu dipertukarkan di internet. Ada data teks, data gambar, video, suara, kode, dan musik. Ya. Siapa yang membentuknya? Ya, pengguna membentuk internet. Seperti itu. Kemudian ada lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi itu adalah software, ya. Software yang membantu kita untuk mengakses dan membagi informasi tersebut. Nah, contohnya seperti sekarang ini kita berkuliah menggunakan infrastruktur internet. Ada aplikasi yang harus kita gunakan, ya. Yang pertama, aplikasi browser, ya. Supaya kita bisa berkuliah di internet, kita menggunakan aplikasi browser. Ada macam-macam browser, ya. Misalnya kalau saya di sini, ada yang saya gunakan browser apa? Yang saya gunakan browser DuckDuckGo, ada yang menggunakan browser Microsoft Edge, ada Anda mungkin menggunakan browser Google, ya. Seperti itu. Itu yang namanya lapisan aplikasi di internet. Nah, intinya tanpa menggunakan lapisan aplikasi itu kita tidak bisa berkomunikasi seperti sekarang, ya. Karena contoh aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom itu harus dibuka melalui browser, ya. Kemudian komputer kita itu harus terkoneksi dengan internet sehingga kita bisa melakukan kuliah daring seperti ini. Ya, itu contoh lapisan internet yang namanya lapisan aplikasi. Nah, selain lapisan konten dan lapisan aplikasi, internet juga memiliki lapisan code, ya, lapisan kode. Source code-nya itu adalah protokol, ya, adalah protokol informasi yang membuat informasi
bisa berpindah. Nah, contoh yang sekarang, protokol yang kita pakai itu adalah kita sering menyebut protokol TCP/IP. Ya. Kalau Anda lihat e-learning, ya, Anda lihat e-learning, paper yang di bawah ya, on distributed communication network dan protocol for packet network intercommunication, ya. Kalau Anda buka itu, nah nanti Anda lihat ini. Ini adalah orang yang menciptakan protokol internet tersebut. Ya. Jadi mereka yang menciptakan protokol internet tersebut. Ada si Vinton Cerf dan Robert E. Kahn. Ya. Di sini mereka terangkan itu. Bagaimana cara dari protokol internet itu bekerja. Ya. Mereka terangkan itu. Gimana caranya. Nah, jadi kalau bilang protokol internet itu adalah lapisan kode. Ya. Jadi ada lapisan konten, ada lapisan aplikasi, dan ada lapisan kode. Lapisan kode itu tuh protokol. Contoh protokol TCP/IP. Nah, juga Anda bisa lihat di sini ya. Saya mengakses misalnya portal Inspire ya. Portal Inspire, Anda bisa lihat di sini. Ini ada tulisan HTTPS, gitu ya. Kalau Anda perhatikan di sini ya. Ada tulisan HTTPS. Itu juga contoh dari protokol. Lapisan protokol. Jadi lapisan protokol itu adalah source code yang membuat sehingga internet ini bisa berjalan dan bisa menampilkan data yang kita minta. Seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir itu internet memiliki namanya lapisan fisik. Lapisan fisik ini adalah jaringan ya. Adalah perangkat smartphone kita, perangkat komputer kita. Baru ada juga server, ada data center, baru ada kabel fiber optik gitu ya. Kabel fiber optik yang menghubungkan kita, menghubungkan titik komputer kita dengan komputer Anda sehingga kita bisa mengakses Zoom. Ya. Itu. Jadi yang dimaksud dengan lapisan fisik seperti itu. Nah, jadi Anda bisa lihat ya, kalau bicara soal internet, ya, dia berbeda dengan software. Karena internet memiliki software, itu yang kita sebut sebagai lapisan aplikasi dan lapisan kode. Ya, tapi internet tidak hanya memiliki software. Dia memiliki juga lapisan yang lain. Seperti itu. Nah, ini Anda harus paham bahwa internet itu berbeda dengan sekedar komputer. Ya, komputer memiliki software dan hardware. Internet juga memiliki lapisan konten, memiliki lapisan aplikasi, memiliki lapisan kode, dan memiliki lapisan fisik. Itu yang harus dipahami. Nah, jadi kalau kita bicara soal teknologi internet, ya, itu kita bicara tentang konten yang tadi. Ada 4 tadi internet. Sedangkan kalau kita bicara soal web, nah, kalau kita bicara soal web, itu berarti kita hanya membicarakan tentang lapisan software dan lapisan kode, ya, yang ada di dalam internet. Seperti itu. Ini misalnya untuk contoh lapisan kode dan lapisan protokol ini ya, yang ada di internet itu kita mulai dari generasi PC sampai ke generasi web 4.0. Di situ kalau Anda bisa baca di sini ada yang email, FTP, ya, kemudian lanjut ke SQL, kemudian ada Gopher, ya, kemudian masuk di web 1 itu sudah ada HTTP, ya, kemudian lanjut ke HTML, kemudian datang ke XML, ya, kemudian di web 2 itu ada RSS, ada Ajax, ada Squirrel, OpenID, ya, seperti itu, semantic web dan sebagainya. Nah, itu intinya sebenarnya kalau Anda bisa lihat di sini, internet khususnya protokol internet itu dia berkembang ya. Dia berkembang dari tahun 1970-an sejak diciptakan sampai dengan sekarang itu makin banyak itu protokol internet yang
akan memungkinkan Anda untuk melakukan banyak hal di internet. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh dari perkembangan selanjutnya yang akan kita harapkan di internet. Pertama, misalnya, dengan adanya internet itu akan terjadi yang namanya massively online open courses, seperti yang kita lakukan sekarang, kuliah daring. Ya, kuliah daring ini Anda bisa mengikuti kuliah dari mana saja, dari siapa saja. Misalnya, kalau Anda masuk ke Indonesia X, itu salah satu contoh portal e-learning Indonesia. Anda juga bisa mengikuti kuliah-kuliah daring di situ. Ya, ada banyak platform kuliah daring yang ada sekarang. Kemudian bicara soal teknologi, ya, teknologi dari internet yang akan dikembangkan itu, Anda lihat ini ada bicara soal quantum computing, bicara soal device and nanoteknologi, universal memory, 3D, integrated circuit, networking and interconnectivity, baru ada cloud computing, ada Internet of Things, ada high performance computing. Nah, itu bicara soal target-target teknologi internet yang akan datang. Jadi, oh ya, ini sebenarnya ada sebuah film di sini ya. Sebentar saya carikan dan kita bisa tonton supaya Anda bisa paham bagaimana sebenarnya visi ke depan dari internet itu. Ada sebuah film yang cukup bagus ya. Yang boleh Anda tonton. Saya pikir ini sangat baik untuk Anda lihat ya. Bagaimana tentang perkembangan teknologi internet itu. Oke, ini sebentar. Karena saya akan sharing itu untuk Anda. Jadi ada sebuah film ya yang menjelaskan tentang bagaimana visi dari internet itu ke depannya seperti apa. Udah bisa kelihatan ini? Nah, ini contoh penerapan internet di mobil cerdas ya. Teknologi internet di mobil cerdas. Nanti kalau filmnya ada gangguan, nanti saya akan bisa memberikan link film ini nanti di e-learning dan Anda bisa tonton sendiri. Jadi ada beberapa teknologi baik yang sudah ada maupun yang akan menjadi target untuk para peneliti ciptakan pada timeline tertentu.
tentang teknologi internet itu sendiri. Ya, kalau pada gambar ini mungkin Anda sudah itu ya, sudah tahu. Ini contoh dari bagaimana interface itu bisa ditempatkan di mana saja. Ya, bisa ditaruh di lemari pakaian ya. Interface untuk kita berkomunikasi dengan internet ya, tidak lagi menggunakan perangkat komputer biasa gitu. Jadi Anda lihat ini bagaimana seorang anak ya, dia bangun pagi dan dia langsung memilih ya apa yang dia akan gunakan hari itu. Jadi tidak terbatas pada menggunakan laptop. Ya. Kemudian mereka pergi ke sekolah, itu mereka sudah menggunakan tab ya. Kalau Anda lihat di situ, tabnya bisa terkoneksi dengan interface yang ada di mobil ya. Itu yang dinamakan dengan teknologi ubiquity ya. Nanti kalau generasi internet 5G sudah ada, nah kita akan mudah menggunakan teknologi ubiquity. Dashboard mobil itu bisa terkoneksi dengan tab kita gitu, sehingga kita bisa menampilkan lagu, menampilkan video sesuai dengan yang kita inginkan. Itu teknologi 5G itu yang nanti diharapkan dalam waktu dekat ini sudah bisa digunakan. Nah, ini salah satu teknologi layar sentuh ya, yang dipasang di kaca mobil sehingga kita bisa mengatur banyaknya intensitas cahaya yang masuk ke dalam mobil. Seperti itu. Dengan menggunakan teknologi touchscreen. Ini akhirnya mereka sampai di sekolah ya, menceritakan bagaimana sebuah gedung sekolah ya yang menggunakan sumber daya sel surya fotovoltaik ya, sehingga dia tidak menggunakan pembangkit listrik dari PLN tapi sendiri ya. Sekolah itu yang menyediakan sendiri. Nah, ini contoh model pembelajaran e-learning ya yang dilakukan di sekolah. Ini kalau fasilitas yang Anda lihat ini ada di PTI, kalau di Unsrat itu ada di PTI itu ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu ada tabnya sendiri, kemudian dosen itu mengajar di layar ya, di layar tertentu, seperti itu. Ya, kalau misalnya Anda melihat tampilan video ini agak tidak lancar, ya bersabar aja, mungkin jaringan Anda itu yang terganggu ya, tidak usah memberi komentar di chat ya. Komentar di chat ya silakan Anda gunakan untuk bertanya. Seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana dengan teknologi informasi ya, siswa-siswa dapat belajar langsung ya pada sebuah layar sentuh yang sama. Ini dengan teknologi internet ini bisa dimungkinkan ini pembelajaran yang model seperti ini. Jadi kita harus membeli device-nya aja dan software yang memungkinkan untuk terjadi pembelajaran kolaboratif. Nanti sebentar di praktikum ya, kita akan melihat beberapa software yang memungkinkan Anda untuk bekerja secara kolaboratif. Nah, kemudian di gambar yang berikut ini ditunjukkan tentang
bagaimana penerapan teknologi informasi di dunia kedokteran, ya, di rumah sakit. Jadi bagaimana seorang dokter bekerja, ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ada seperti dua dokter, ya, yang sedang berdiskusi. Tapi dokter yang satu ada di Amerika, dokter yang satu ada di Cina, ya. Kemudian mereka berkomunikasi dan saling bertukar pikiran menyelesaikan masalah dari seorang pasien, ya, pasien yang ada di Cina. Ya. Tapi dokter di Cina ini karena dia ada kesulitan, dia mengontak rekan dokternya di Amerika, kemudian mereka berdiskusi secara real time terkait diagnosis penyakit yang diderita oleh pasien tertentu. Ya, seperti itu. Nah, Anda lihat di sini bagaimana pasien itu kemudian kita masukkan ke sebuah engine, ya, yang akan memproduksi virtual image. Nanti virtual image dari pasien tersebut akan dikirimkan dari Cina, dikirimkan ke Amerika, ke dokter yang satu. Tidak seperti yang sekarang, ya. Sekarang orang kalau sakit berobat, orang mesti berangkat, bawa terong pe badan, ya. Tapi kalau Anda lihat ini dengan teknik virtual imaging, ya, Anda lihat bahwa pasien itu bisa dipindahkan, ya. Pindahkan langsung, hanya digital imagingnya, gitu, ya. Dan kemudian dokter di Amerika bisa memeriksa pasien tersebut. Nah, itu contoh itu dari teknologi informasi. Visi ke depan, ya. Oke, saya lanjutkan ke slide yang berikut. Nah, jadi selain kondisi sekarang, ya, kita melihat bagaimana internet itu ada memiliki beberapa masalah, ya. Nanti ini kita akan bahas khusus dalam materi tentang etika komputer dan internet, ya. Jadi untuk sementara saya tunjukkan dulu slide-nya dan nanti kita akan bahas secara khusus ini. Nah, ini contoh transformasi dengan internet. Nah, ada internet itu beberapa transformasi mulai terjadi. Yang pertama, pembelajaran yang manual sekarang sudah menggunakan elektronik. Dulu kita biasa kopi darat, ya sekarang kita bertemu di Zoom, di WhatsApp, ya. Ini dulu kita bekerja langsung, sekarang kita bisa bekerja work from home. Itu contoh. Nah, ini sebenarnya yang nanti akan menjadi praktikum Anda, ya. Jadi saya akan meminta Anda untuk melakukan beberapa teknik searching, ya. Teknik pencarian pintar, ya. Dengan keyword tertentu. Kemudian nanti Anda juga bisa mengakses pembelajaran e-learning di YouTube, ya, di edX, di Coursera. Kemudian nanti kita akan belajar menulis menggunakan platform internet, ya. Jadi nanti untuk petunjuk praktikum yang akan Anda kerjakan itu ada di sini, ya. Modul praktikum internet dan searching internet. Saya sudah posting di sini. Silakan Anda download, ya. Dan silakan Anda kerjakan praktikum. Jadi mulai minggu ini Anda sudah mulai bisa menggunakan melakukan praktikum. Jadi tentu saja praktikum itu Anda harus baca dulu modul praktikumnya, ya. Kemudian Anda mulai mengerjakan apa yang diminta oleh praktikum tersebut. Jadi sebenarnya bicara soal internet itu yang sering kita keliru, ya. Internet itu sebenarnya pada dasarnya dia memberikan layanan, ya. Layanan yang ada sekarang, ya, internet mail, electronic mail, telnet, file transfer processor, protokol, dan Gopher, ya. Gopher itu yang kita menggunakan browser. Nah, itu yang harus Anda paham itu. Jadi sejarah internet itu kemudian ada diterangkan di sini, awalnya seperti apa, manfaat internet itu seperti apa. Nah, bicara soal teknik koneksi internet itu semuanya ada di modul praktikum. Jadi
silakan Anda pelajari modul praktikumnya, ya. Kemudian Anda kerjakan itu praktikum. Nah, untuk praktikum ini saya sangat menyarankan Anda bekerja sama ya, bekerja sama. Jadi bentuklah kelompok 2 atau 3 orang, kemudian silakan lakukan praktikum tersebut, ya. Jadi itu Anda bisa akses di modul e-learning. Ya, Anda bisa akses di modul e-learning. Ada praktikum dan ada materi-materi. Untuk supaya Anda bisa paham, saya sangat menyarankan Anda menonton materinya dulu. Menonton materi videonya, kemudian Anda lanjutkan melihat slide dan mempraktikkan buku catatan ringkas tata kelola dan praktek internet di Indonesia tadi. Kemudian kerjakan itu, praktikum itu. Oke, sampai di sini saya akan memberi kesempatan Anda untuk bertanya. Ya, jadi yang ingin bertanya, saya persilakan. Tidak usah malu-malu. Silakan yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Silakan sekali lagi yang ingin bertanya. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk mengisi absen, ya. Absen ada di ruang chat, ya. Atau ini kode absen Anda untuk kelas A dan kelas B. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka kuliah Zoom kita sudah berakhir. Anda silakan untuk mengerjakan modul praktikum yang sudah saya upload di e-learning.